Fisiknya memang kecil, tapi mampu menggugah selera makan semua orang. Ya, ikan teri. Diolah dengan cara apapun, ikan kecil ini mampu beradaptasi dengan segala jenis bahan masakan. Dari teri balado yang memiliki sensasi pedas gurih, atau orek teri tempe sajian sejuta umat di warung Tegal. Apalagi yang satu ini, sambal teri Medan yang legendaris. Satu piring nasi seolah tak pernah cukup mengimbangi kelezatannya. Manfaatnya pun tak tanggung-tanggung. Ikan teri mengandung asam lemak omega 3 yang cukup tinggi. Bahkan kandungannya hampir setara dengan ikan salmon dan ikan tuna. Selain itu, ikan teri juga mengandung selenium dengan antioksidan tinggi yang dapat menghaluskan kulit dan mencegah penuaan dini. Sebagai salah satu ikan terbanyak dan mudah ditemui di Laut Indonesia, ikan teri umumnya diproses dengan cara digarami dan dikeringkan. Selain karena ukurannya yang kecil, hal ini bertujuan agar ikan teri awet dalam waktu yang lama. Ikan teri kering jika disimpan dengan baik bisa tahan sampai 18 bulan, sedangkan ikan teri basah dapat tahan hingga 2 bulan. Tapi apa jadinya kalau pedagang ikan teri menggunakan formalin dalam proses penggaramannya? Bukankah ikan teri dapat bertahan lama meskipun tanpa pengawet? Menurut aku itu bahaya banget ya, apalagi kan sejenis ikan pasti dikonsumsi sama anak kecil juga. Buat pedagang sendiri itu lebih memperhatikan bagaimana cara penjualan ikan terinya itu lebih baik lagi dan nggak menimbulkan efek yang berkepanjangan gitu ke masyarakat sendiri. Kami bertemu Tri, seorang pria asal Bogor yang sudah bergelut di dunia ikan teri sejak 10 tahun terakhir. 4 tahun pertamanya, ia habiskan untuk bekerja di pelelangan ikan teri. Setelah mendapat ilmu tentang mengolah ikan teri, Tri keluar dari tempat tersebut dan membuka usaha sendiri. Namun sayangnya, ilmu yang Tri dapati tak digunakan semestinya. Ia menjual ikan teri dengan menggunakan formalin. Waktu itu gara-gara sempat pernah kerja di sana, cuman pas dulu waktu kerja mah nggak ada kepikiran buat kayak gitu, cuman pas baru setelah keluar dari sana aja baru ada ide bikin teri formalin kayak gitu. Menjual ikan teri dalam skala kecil, Tri mengolah ikan tersebut di rumahnya sendiri. Ikan ini biasa ia dapatkan dari pengepul ikan teri langganan miliknya. Biasanya pertama gimana dulu waktu misalkan mau ngolah ikan teri? Ya pertama masukin dulu begini. Oh, ini ikan terinya yang gede-gede ya kalau ini? Iya, memang yang gede-gede kita pilih. Itu airnya air apa? Air kolam biasa. Oh, air keran yang mentah biasa berarti? Iya. Menjual ikan teri dalam kondisi mentah dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk merendam ikan di dalam air garam. Karena tak direbus, Tri membutuhkan garam jauh lebih banyak agar bisa mendapatkan rasa asin yang pas. Dalam sehari, Tri bisa mengolah ikan teri sebanyak 2 hingga 3 kilogram. Berarti ini biasanya kalau misalkan teri berapa bungkus garam yang butuhnya? Kalau 2 plastik sih biasanya. Berarti lumayan yang dipakai banyak ya? Iya, lumayan. Karena di sini, di sana lumayan banyak. Ikan teri yang paling sering Tri olah adalah jenis galer. Memiliki fisik yang lebih besar daripada ikan teri pada umumnya, jenis ini biasanya dijual seharga Rp20.000 per kilogram. Namun ketika sudah diolah, harganya bisa meningkat pesat, mencapai Rp80.000 per kilogram di pasaran. Tetapi karena keberadaan ikan galer yang musiman, Tri juga mengolah ikan jenis lain. Nah, ini udah kelar nih. Kita tambahin pengawetnya lagi. Nah, ini biasanya kalau kita pakai pengawetnya. Gitu. Oh, itu formalin? Iya, formalin. Nah, ini udah diaduk nih, tinggal ini aja. Oh. Ini kan formalin yang kayak biasa suka dipakai ngawetin mayat gitu kan? Iya, benar. Tapi pakein ke ikan ini, emang nggak bakal merusak bang? Iya, justru malah bikin bagus, dia nggak bikin bau.
Menurut Tri, selain membuat ikan teri miliknya jadi lebih awet berbulan-bulan, formalin juga mempercantik tampilan ikan. Karena itulah, dia bisa menggunakan ikan dengan kondisi yang jelek sehingga tak ada satupun ikan yang terbuang. Formalin juga mampu membuat ikan teri lebih kuat sehingga tak mudah hancur. Ya lebih kuat, lebih kayak biasa aja gitu, nggak ada hancur sama sekali. Ada kawan dulu, udah lama, cuman sekarang udah jadi langganan. Mau jelek, mau bagus, ya udah tetap pakai itu pasti hasilnya bagus. Sudah sejak lama, Tri memiliki tempat langganan untuk ia membeli formalin. Untuk 1 liternya, formalin dihargai sekitar 30 hingga 50 ribu rupiah. Jumlah itu bisa dia pakai untuk 4-5 kali proses penggaraman ikan. Setelah dimasukkan formalin, ikan teri didiamkan semalaman untuk besok dijemur kembali. Menurut Tri, jika formalin sudah masuk, maka rendaman ini tak boleh disentuh sama sekali. Karena emang dari efek dari formalin itu, makanya kadang kalau udah dikasih garam, diaduk-aduk, dikasih formalin, udah langsung ditutup, dijemur semalaman buat besoknya jadi bagus kayak gitu. Karena udah ditimpa sama formalin tadi kan. Sempet ngalamin ya kayak gini contohnya nih. Ada hancurlah kulitnya kalau bisa kayak gitu. Ngelupas sih, karena panas kan efeknya. Sejauh ini, Tri hanya menjual ikan teri pada langganannya saja, seperti tukang sayur atau warung makan kecil. Meski Tri tahu bahwa banyak kasus ikan menggunakan formalin yang terungkap, tapi sejauh ini ia tak pernah ketahuan. Konsumen pun tak pernah komplain mengenai ikan terinya. Bahkan, Tri merasa omset dari usaha seperti ini jauh lebih banyak. Biasanya sih lebih sering 50 bungkus sehari. Ya lumayan, kayak omset bersihnya tuh bisa dibilang 250.000 sampai 300.000. Kalau kotornya tuh sekitar 500.000, udah dipotong sama ini ya, modal. Selama untung terus dan belum ketahuan ya pakai aja terus kayak gitu. Penggunaan formalin terhadap makanan jelas berbahaya bagi kesehatan. Permenkes RI nomor 033 tahun 2012 melarang formalin digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Di dunia industri, formalin digunakan sebagai pengawet bahan untuk triplek, kain, karpet, obat pembersih lantai, dan lainnya. Karena bisa menghambat proses pembusukan, formalin juga digunakan untuk mengawetkan mayat dan bangkai. Menyantap makanan mengandung formalin tentu memiliki bahayanya tersendiri, apalagi jika mengkonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Yang akut itu seperti mata berair, iritasi pada kulit, mual dan muntah itu bisa langsung dirasakan pada jumlah-jumlah zat mungkin yang menggunakan formalin dalam kadar tertentu. Sedangkan jangka panjangnya jika itu terakumulasi terus itu bisa membuat gangguan pada sistem hati kita, pada pencernaan kita, pada ginjal kita, dan yang paling berbahaya itu formalin itu bersifat karsinogen. Karsinogen itu adalah zat yang bisa mengaktifasi genetik dari gen kanker. Nah, jika terakumulasi secara terus-menerus, bahayanya adalah itu. Berbeda dengan ikan teri formalin yang tahan beberapa bulan, teri yang didapat dari bahan segar dan penggaraman saja memang hanya bertahan 1-2 bulan saja. Tetapi justru itu yang menjadi salah satu ciri khas ikan tersebut benar-benar diawetkan tanpa bahan berbahaya. Kalau untuk melihat kualitas bagus sih, menurut saya itu kelihatan dari pas datangnya aja beda. Kalau yang kualitas jelek itu matanya merah, sama kulitnya rada biru, kayak membengkak begitulah. Nah kalau yang bagus itu putih, masih fresh. Tetap nggak bisa. Kalau untuk hasil akhir, kalau mau proses ikannya jelek, ya nggak bakal bisa diproses. Itu tetap hancur ikannya. Konsumen harus lebih teliti memeriksa kondisi ikan ketika ingin membelinya. Karena dengan adanya akal licik oknum seperti ini, maka bisa berimbas kepada pedagang ikan teri yang lainnya. Tahan lebih dari seminggu, udah gitu dia kalau pakai formalin itu dagingnya kencang. Jadi yang tadinya biru, merah itu bisa jadi kencang lagi, keras lagi kalau pakai formalin. Ya dirugikan juga, karena kan kita kan semua juga penghasilan pasti kena imbasnya kalau yang seperti itu. Uniknya, Tri tak keberatan berbagi tips untuk mengenali ikan teri berformalin. Salah satu ciri paling mudah untuk mengetahuinya adalah dilihat dari berapa banyak lalat yang hinggap pada ikan tersebut. Formalin mengandung senyawa formaldehida dan metanol yang biasa dipakai untuk membunuh hama.
lalat tidak akan menghinggapi makanan yang mengandung zat kimia tersebut.